Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini diberkahi oleh Allah. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Selanjutnya silahkan kalian mengisi absen di forum e-learning madrasah ya. Kakak beri waktu selama 10 detik dimulai dari sekarang. Sudah mengisi absennya? Nah, kalau sudah, Kakak di sini akan membahas materi tentang jaringan pada tumbuhan. Sebelum masuki materi, Kakak akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan-tujuan yang akan kita capai pada materi pembelajaran hari ini. Adapun tujuan-tujuan tersebut yaitu bicara tentang tumbuhan. Apakah kamu tahu kenapa tumbuhan bisa tumbuh menjadi semakin besar dan semakin tinggi? Lalu, apa saja yang membuat tumbuhan tersebut menjadi semakin besar dan tinggi? Tumbuhan menjadi semakin besar dan semakin tinggi karena mengalami pertumbuhan. Nah, pertumbuhan ini dikarenakan sel-sel yang ada pada tumbuhan selalu aktif untuk membelah diri sehingga tumbuhan mengalami pertumbuhan menjadi besar dan jadi tinggi. Jaringan dapat diartikan sebagai sekelompok sel yang mempunyai asal, fungsi, serta struktur yang sama. Secara khusus, ilmu yang mempelajari tentang jaringan ini disebut dengan ilmu histologi. Jaringan tumbuhan dapat kita artikan sebagai sel-sel yang berkumpul dan bekerja sama untuk melakukan suatu fungsi di dalam tumbuhan. Fungsi jaringan pada tumbuhan yaitu 1. Melindungi bagian tubuh tumbuhan, membantu proses pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, memperkuat tubuh tumbuhan, membantu mengedarkan seluruh zat-zat yang ada pada tumbuhan ke seluruh bagian tubuhnya, membantu menyimpan cadangan makanan pada tumbuhan, dan yang terakhir mendukung segala aktivitas pada tumbuhan. Nah, jaringan pada tumbuhan dibedakan menjadi dua, yaitu jaringan meristem dan jaringan permanen. Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu jaringan meristem. Jaringan meristem ini merupakan jaringan yang selalu aktif membelah diri dengan cara mitosis sehingga menyebabkan pertambahan jumlah pada sel-sel tubuh pada tumbuhan. Sel meristem memiliki beberapa sifat, yaitu sel-selnya masih muda, tidak terdapat ruang antar sel, sel-selnya berbentuk bulat, lonjong, poligonal, serta memiliki dinding sel yang tipis. Memiliki sitoplasma, terdapat satu atau lebih inti sel. Ada yang memiliki vakuola namun sangat kecil atau bahkan tidak ada. Ciri-ciri jaringan meristem yaitu selnya aktif membelah, serta belum mengalami diferensiasi sel, terdapat nukleus, vakuola, serta mengandung banyak sitoplasma, berukuran lebih kecil dan memiliki dinding sel yang tipis, memiliki bentuk kuboid atau prismatik. Jaringan meristem menurut asalnya terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama promeristem, yang kedua meristem primer, dan yang ketiga meristem sekunder. Promeristem berasal dari tahap embrio pada perkembangan tumbuhan, biasanya terdapat pada ujung akar dan ujung batang. Meristem primer biasanya terdapat pada tumbuhan dewasa, namun sel-selnya masih aktif membelah. Nah, hal ini menyebabkan pertumbuhan tinggi pada batang dan pertumbuhan panjang pada akar. Sedangkan meristem sekunder biasanya terdapat pada kambium yang menyebabkan batang bertambah besar dan tebal. Adapun berdasarkan posisinya, jaringan meristem terbagi menjadi 3, yaitu apikal, interkalar, dan lateral. Yang pertama, meristem apikal biasanya terdapat pada ujung pucuk pertama, di pucuk
lateral, serta pada ujung akar. Yang kedua, ada meristem interkalar. Nah, meristem interkalar ini biasanya terdapat pada jaringan yang dewasa. Contohnya pada meristem pada ruas-ruas tumbuhan pada anggota suku rumput-rumputan. Nah, yang selanjutnya meristem lateral biasanya terdapat pada pertumbuhan sekunder pada akar dan batang sehingga menyebabkan tumbuhan tersebut semakin tebal dan besar. Jaringan permanen atau jaringan dewasa merupakan jaringan yang berasal dari jaringan meristem primer yang telah berdiferensiasi sehingga mengalami perubahan pada bentuk dan fungsinya. Nah, jaringan dewasa ini terbagi menjadi jaringan parenkim, kolenkim, sklerenkim, xilem, dan phloem. Yang pertama yaitu jaringan parenkim atau jaringan dasar. Disebut jaringan dasar karena terdapat di setiap tubuh tumbuhan seperti pada akar, batang, daun. Nah, jaringan parenkim ini berperan pada fotosintesis, sekresi, respirasi, dan juga penyimpanan cadangan makanan dan air. Jaringan parenkim berdasarkan fungsinya terbagi menjadi 5, yaitu dia ada jaringan parenkim air, parenkim asimilasi, parenkim udara, parenkim penimbun, dan pengangkut. Sedangkan berdasarkan bentuknya, jaringan parenkim dibagi menjadi 4, yaitu jaringan parenkim palisade, jaringan parenkim lipatan, jaringan parenkim bunga karang, dan jaringan parenkim bintang. Yang kedua, ada jaringan kolenkim atau jaringan penguat. Nah, disebut jaringan kolenkim karena jaringan ini berasal dari sudut bagian dinding sel yang mengalami penebalan. Nah, jaringan kolenkim ini tidak memiliki protoplas dan tidak memiliki dinding sekunder. Namun, dinding primernya mengalami penebalan. Jaringan kolenkim ini pada dinding primernya tidak mengandung lignin, sehingga jaringan ini digunakan sebagai penyokong pada bagian-bagian yang masih muda. Seperti namanya, jaringan kolenkim ini kan tadi disebut dengan jaringan penguat. Nah, fungsinya itu sebagai memperkokoh tubuh tumbuhan. Adapun fungsi secara spesifiknya yaitu memperkokoh batang dan daun supaya tetap tegak. Yang kedua, melindungi biji atau embrio, menyokong jaringan parenkim, dan melindungi jaringan pengangkut. Nah, pada organ-organ tumbuhan yang masih muda, itu organ-organnya disokong oleh jaringan kolenkim ini. Selanjutnya ada jaringan sklerenkim. Kalau jaringan kolenkim tadi menyokong organ tumbuhan yang masih muda, nah kalau sklerenkim ini menyokong organ tumbuhan yang sudah tua. Berdasarkan bentuknya, jaringan sklerenkim terbagi menjadi 2, yaitu jaringan fiber dan sklereid. Nah, fiber ini berbentuk pita yang panjang dan kokoh yang dapat digunakan sebagai tali, sedangkan sklereid itu bentuknya tidak beraturan, biasanya dapat kita temui pada kulit yang membungkus biji. Selanjutnya ada jaringan pengangkut yang terdiri dari xilem dan phloem. Jaringan xilem merupakan jaringan yang berfungsi mengangkut air dan mineral dari dalam tanah menuju daun yang kemudian diolah menjadi makanan pada proses fotosintesis. Nah, jaringan xilem ini terbagi menjadi 2, yaitu jaringan xilem primer dan jaringan xilem sekunder. Jaringan xilem primer berasal dari meristem primer, sedangkan jaringan sekunder berasal dari meristem sekunder. Selanjutnya ada phloem. Jaringan phloem merupakan jaringan yang mengangkut hasil fotosintesis berupa karbohidrat ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Phloem ini terbagi menjadi 2, yaitu phloem primer dan phloem sekunder. Adapun jaringan penyusun pada tumbuhan terdiri dari jaringan epidermis, jaringan parenkim,
jaringan penyokong atau terdiri dari kolenkim dan sklerenkim, jaringan pengangkut terdiri dari xilem dan phloem, dan yang terakhir adalah jaringan gabus, jaringan epidermis atau jaringan pelindung. Nah, jaringan epidermis ini biasanya terdapat pada bagian terluar pada tumbuhan. Jaringan epidermis merupakan jaringan yang terbentuk dari lapisan sel yang berada pada bagian luar pada tumbuhan. Jaringan epidermis ini biasanya terdapat pada bagian organ-organ tumbuhan primer seperti akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Adapun ciri-ciri dari jaringan epidermis yaitu yang pertama, tersusun atas sel-sel yang masih hidup, berbentuk persegi panjang, tidak memiliki ruang antar sel, tidak memiliki klorofil. Jaringan epidermis atau jaringan pelindung disebut sebagai jaringan pelindung karena jaringan ini melindungi bagian dalam tumbuhan dari pengaruh luar yang dapat berpotensi merusak atau menghambat pertumbuhan dari tanaman itu sendiri. Nah, jaringan gabus ini merupakan jaringan yang melindungi jaringan-jaringan lain agar tidak kehilangan banyak air. Jaringan gabus ini terbentuk dari cambium gabus atau disebut dengan velogen. Bagaimana? Apakah sudah paham? Nah, di sini kakak akan menyimpulkan materi kita pada hari ini. Yang pertama, struktur jaringan pada tumbuhan, yaitu terdiri dari jaringan meristem dan jaringan permanen atau jaringan dewasa. Sedangkan fungsi-fungsi jaringan pada tumbuhan yaitu 1. Melindungi bagian tubuh tumbuhan, membantu proses pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, memperkuat tubuh tumbuhan, membantu mengedarkan seluruh zat-zat yang ada pada tumbuhan ke seluruh bagian tubuhnya, membantu menyimpan cadangan makanan pada tumbuhan, dan yang terakhir mendukung segala aktivitas pada tumbuhan. Adapun jaringan penyusun pada tumbuhan terdiri dari jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan penyokong atau terdiri dari kolenkim dan sklerenkim, jaringan pengangkut terdiri dari xilem dan phloem, dan yang terakhir adalah jaringan gabus. Sekian pertemuan kita pada hari ini, jangan lupa dikerjakan soalnya. Dan untuk menutup pelajaran, mari kita sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.